Assalamualaikum Merdeka. Salam jumpa di podcast perdana saya, podcast ceramah cerita membawa hikmah. Kali ini saya akan bacakan sebuah cerita yang ditulis oleh sahabat saya, Bapak Budi Satrio. Beliau ini adalah seorang guru di Ma'had Az-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Dan inilah kisahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, ini adalah merupakan pengalaman pribadi Bapak Budi Satrio. Akan saya bacakan kisahnya. Ini merupakan pengalaman pribadi yang sampai dengan detik saya menuliskan kisah ini masih sangat kuat terpatri dalam memori saya. Dan sedikit pun tidak ada niat untuk maksud pamer atau ria atau apapun lah namanya. Hanya ingin berbagi tentang menyikapi kondisi hidup di dunia yang harus selalu kita syukuri, karena selalu ada cara Tuhan ilahi untuk menuntun kita bila segala perbuatan kita lakukan dengan jujur dan ikhlas. Pada suatu sore sekitar pukul 4:25, saya pergi ke suatu minimarket di dekat rumah saya dengan menggunakan motor yang sangat tidak baru. Saat itu bulan Ramadan, tentunya suasana cukup ramai karena sebagian besar masyarakat keluar untuk berbelanja persiapan berbuka. Setelah selesai membeli berbagai keperluan, saya keluar dari minimarket. Pada saat keluar di tempat parkir motor, saya melihat seseorang yang duduk di atas kursi roda. Maaf, sepertinya cacat fisik pada kakinya. Orang itu sedang menawarkan barang dagangannya berupa makanan kering seperti peyek, rengginang, keripik tempe, dan sejenisnya dalam kemasan plastik setengah kiloan. Saya perhatikan dagangannya masih banyak, berarti belum banyak laku terjual. Saya terdiam sejenak sambil terus memperhatikan si penjual tersebut. Memang hampir tidak ada pembeli yang datang menghampiri. Seketika kemudian saya menghampiri penjual tersebut dan bertanya berapa harganya. Entah mengapa saat itu yang ada dalam benak saya adalah saya harus membeli dagangannya terlepas dari berapa harganya dan apakah enak atau tidak, atau sesuai tidaknya rasa dengan selera saya. Kondisi keuangan saya dan keluarga saat itu tidaklah berlebih, di mana dalam 4 pekan ke depan saya harus punya sejumlah uang cash untuk membayar uang sekolah anak saya. Si penjual dengan semangat menjelaskan dagangannya lengkap dengan harganya kepada saya. Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya tanya apakah makanan ini buatan dirinya sendiri. Si penjual yang relatif masih muda, berusia sekitar 25 tahun itu menjelaskan bahwa ini adalah buatan ibunya yang dia bantu jualkan. Saya jawab kepada dia, "Wah, hebat ya membantu orang tua." Kemudian penjual tersebut bercerita bahwa kondisi cacatnya disebabkan oleh kecelakaan motor, dan dia menyesali dirinya tentang peristiwa tersebut. Dia kapok dan sudah tobat. Dalam benak saya mungkin dia adalah anggota geng motor.
Singkat cerita, saya beli dagangannya lebih dari 5 bungkus tanpa saya menghitung berapa yang harus saya bayar. Biasanya saya selalu menawar detil bila membeli sesuatu. Si penjual mengucapkan terima kasih. Mungkin baginya uang tersebut cukup besar. Saya kemudian pulang ke rumah dengan hati lega. Rasanya sangat plong saat itu. Entah kenapa. Saya hanya berpikir saat itu merasa senang karena mungkin ikut merasakan suasana hati si penjual. 3 hari kemudian, saya mendapat berita melalui handphone dari seseorang yang tidak saya kenal. Karena nomor HP-nya tidak ada di dalam nomor kontak saya. Orang itu bilang bahwa ada orang yang ingin menyewa los daging milik saya di pasar. Biasalah calo dari pengurus pasar. Saya punya los jual daging yang sudah lebih dari 4 tahun terbengkelai karena tidak terurus akibat tekanan yang dilakukan oleh sekelompok penjual daging lama di pasar tersebut. Orang itu bilang bila dia tahu nomor HP saya dari kepala pasar yang lama dan ingin membantu menjadi perantara orang yang ingin menyewa sekaligus membangun los daging saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung jawab, "Silahkan." Bahkan saya ikuti saja harga penawaran dari dia. Bisa dibayangkan, ada yang mau sewa saja sudah sangat senang. Ini mau sewa bangun. Singkat cerita, terjadilah transaksi sewa bangun los tersebut tanpa pernah kami, yaitu saya, penyewa, serta calo, bertemu muka. Alhamdulillah, secara nilai tunai cukup untuk membayar uang sekolah anak bulan depan. Esok pagi harinya, sambil olahraga kebugaran kaki atau OGK, saya coba flashback tentang kejadian yang baru saja saya alami. Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Pasti ada hubung kaitnya dengan kejadian sebelumnya. Sampai pada suatu hipotesis bahwa mungkin ini yang disebut sebagai pertolongan Tuhan sangat dekat. Bila kita pasrah dalam makna melakukan usaha seoptimal mungkin dengan niat baik, disertai sikap jujur dan ikhlas menerima apapun kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang menjadi perantara pertolongan Tuhan ilahi tidak lain adalah pemuda si penjual makanan ringan tersebut, yang sampai dengan hari ini saya belum bisa menemukan dia kembali di tempat dia berdagang. Walau beberapa kali pernah saya bertanya kepada tukang parkir di minimarket tersebut. Semoga saya diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan anak muda itu. Minimal saya bisa mengucapkan terima kasih. Gusti Allah mboten sari, Tuhan tidak pernah tidur. Bersyukur kepada Tuhan ilahi lebih dahulu, baru kita berbahagia. Jangan dibalik. Itulah podcast perdana ceramah cerita membawa hikmah. Semoga bermanfaat dan benar-benar bisa membawa hikmah untuk kita semua. Silahkan bagi saudara-saudara yang menyukai podcast ini, jangan lupa subscribe videonya, like dan share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berjumpa kembali di dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.